Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sifat kangen banget ketemu kalian dan belajar bareng lagi di kelas. Tapi karena kondisi saat ini, ya kita memang harus semua stay di rumah dan belajar dari rumah. Nah, kali ini Sifat akan menyampaikan materi bahasa Indonesia. Maka penyampaian Sifat pun akan full bahasa Indonesia. Perhatikan ya. Masih ingat nggak terakhir kita belajar apa? Ya, tentang fabel. Kalian semua sudah tahu apa itu fabel, unsur-unsur yang ada di dalam fabel. Bahkan kalian sudah bisa bercerita loh, menceritakan kembali tentang fabel yang sudah kalian baca. Sifat lihat keren-keren deh. Kalian semua sudah bisa bercerita dengan baik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penggunaan huruf kapital. Kuarter yang lalu memang sudah pernah kita bahas tentang ini. Kali ini akan ada tambahan sedikit ya tentang kapan kita menggunakan huruf kapital. Yuk dibuka lagi catatannya, dilihat video berikut ini. Jadi semuanya menyimak dengan baik dan mencatat. Selamat belajar. Nah, baiklah, sekarang kita mulai ya penggunaan huruf kapital. Oke, kapan sih kita menggunakan huruf kapital? Yang pertama adalah yaitu untuk huruf awal di awal kalimat. Bagaimana contohnya? Masih ingat ya? Contoh, kalau kita di sini menuliskan tupai dan kura-kura bersahabat. Perhatikan, huruf T pada kata tupai ini kita menggunakan huruf kapital karena tupai adalah berada di awal kalimat. Jadi huruf awalnya adalah T, ini yang huruf kapital. Ya, ini pasti kalian sudah paham. Lalu tambahannya adalah selain di awal kalimat, yaitu di huruf awal dalam petikan langsung. Ya, kalimat dan dalam petikan langsung. Bagaimana contoh yang petikan langsung? Misalnya, contoh ya, Bu Guru berkata, petikan itu seperti ini nak, ya, rajin, pangkal, pandai. Oke, ini yang disebut dengan tanda petik atau petikan langsung. Maka huruf R ya di sini dengan kata rajin itu harus dituliskan dengan huruf kapital. Oke, tadi poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua, kapan kita menggunakan huruf kapital? Yaitu huruf kapital kita gunakan untuk nama orang. Ingat ya, kalau ini sudah pernah kita bahas, nama orang, lalu bulan, hari, ya. Lalu ada lagi ini tambahannya itu untuk hari raya. Hari raya. Dan kalau tadi nama orang, berikutnya ada nama Tuhan atau kata ganti Tuhan.
ya. Ini sebagai tambahannya. Sekarang contohnya. Nama orang sudah tahu ya. Misalnya apakah di sini Namira, Nadifa, atau misalnya Malika, Mika, ya, semua nama-nama kalian itu ketika dituliskan semua harus menggunakan huruf kapital. Ya, kita buat contohnya tetap di sini ya. Misalnya Mika dan Nadifa bermain bersama. Oke, M dan N untuk huruf untuk kata Mika dan Nadifa ini harus huruf kapital. Kemudian kalau nama bulan, hari itu misalnya kalian menuliskan tempat tanggal lahir kalian, boleh ya. Contohnya yang berikutnya, Jonas lahir pada hari Rabu, lihat R-nya huruf kapital, hari Rabu, bulan Agustus. Nah, seperti ini ya. 2000 ini maksudnya adalah tahunnya. Kalau tahun tidak ada huruf kapital ya. Lihat J pada kata Jonas karena dia adalah nama orang. R ini karena dia nama hari Rabu. Lalu Agustus ini adalah nama bulan ya. Oke, kalau untuk hari raya bagaimana? Nah, kalau untuk hari raya itu contohnya seperti ini. Nah, perhatikan F ini karena awal kalimat ya, jadi semua awal huruf awal pada awal kalimat itu harus menggunakan huruf kapital. Lalu di bulan Ramadan, Ramadan ini juga nama bulan nak, walaupun dalam bahasa Arab ya. Jadi R ini juga huruf besar. Lalu umat muslim akan merayakan hari raya. Hari rayanya tetap huruf kecil, tapi I dan F pada Idul Fitri ini menggunakan huruf kapital. Begitu pula juga dengan hari raya Nyepi, Waisak, atau misalnya Natal ya. Itu semua untuk hari raya ini menggunakan huruf kapital. Contoh berikutnya yang untuk nama Tuhan atau kata ganti Tuhan. Misalnya ketika kita menuliskan seperti ini, Tuhan yang Maha Esa ya, misalnya kita marilah kita berdoa kepada Tuhan. Begini ya, jadi M marilah ini
ingat, tidak boleh lupa awal kalimat itu harus huruf kapital. Lalu Tuhan yang Maha Esa, ini adalah kata ganti Tuhannya ya. Jadi T huruf untuk Tuhan, lalu yang Maha Esa ini adalah satu kesatuan. Jadi ini harus menggunakan huruf kapital ya. Atau misalnya untuk muslim itu Allah ya, maka kalau menuliskan Allah juga kita A-nya itu juga harus huruf besar ya. Jadi seperti itu, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa ya. Jadi semuanya itu kalau dia mengikuti kata Tuhannya tadi itu semua harus huruf kapital. Paham ya? Nah, untuk yang poin ketiga itu adalah nama tempat atau daerah, kota, negara, suku, sekolah, objek wisata, ataupun alamat rumah kalian. Ya, ini contohnya. Kalau untuk alamat rumah, misalnya ini Misipat contohkan alamat rumah Misipat ya. Saya tinggal di jalan itu memang identik dengan disingkat seperti ini lah, JL saja cukup, tapi ada titik MS ini disingkat. Batu Bara, ini nama jalannya ya, MS Batu Bara. Teluk Betung Utara ini adalah nama daerah di mana Misipat tinggal, dan nama kota kita, tempat kita tinggal semua adalah di Bandar Lampung. Perhatikan T, B, U, B, dan L-nya ini semuanya adalah huruf kapital ya. Jadi ini menunjukkan nama jalan, ini nama tempat atau daerahnya, lalu ini nama kota. Begitupun negara, kalian pasti sudah tahu semua ya. Untuk menuliskan Indonesia, India, Amerika, dan lain sebagainya itu semua juga harus dengan huruf kapital. Lalu objek wisata, ini ya contohnya. Kami berlibur ke Gunung Tangkuban Perahu. Nah, Gunung Tangkuban Perahu ini memang objek wisatanya, maka G, T, dan P ini semua harus huruf kapital. K, kenapa juga huruf kapital? Ingat, kalau awal kalimat kita nggak boleh menggunakan huruf kecil. Biasakan untuk menulis huruf di awal kalimat itu harus dengan huruf kapital ya. Start dari awal ini. Kalau untuk di awal kalimat semuanya adalah huruf kapital ya. Bahkan untuk menuliskan contoh, nah seperti ini. Nah, tempat objek wisata itu banyak. Mau diganti Dufan boleh, berarti D-nya huruf kapital ya Miss? Iya, D-nya juga huruf kapital. Diganti Ancol, Taman Mini misalnya, Taman Mini Indonesia Indah ya, atau objek wisata yang lain, silakan dituliskan dengan huruf kapital. Suku bangsa, nah suku bangsa itu macam-macam ya, banyak, ini hanya beberapa contoh. Suku Batak, Lampung, Jawa, ini masing-masing semua akan dituliskan dengan huruf kapital. Lalu nama sekolah, kalian bersekolah di mana? SD, Tunas, Mekar, Indonesia, maka TNI ini semuanya harus dengan huruf kapital, tidak boleh huruf kecil. Kalau SD ini karena singkatan ya, nah singkatan juga harus menggunakan huruf kapital. Ini kepanjangannya adalah sekolah dasar. Itu ya. Nah, jadi biasakan juga huruf kapital itu kan berbeda dengan huruf kecil. Jadi ukurannya pun dia pasti huruf besar, namanya juga huruf besar, maka dia harus lebih besar dari huruf kecilnya. Misalnya huruf S ini sama yang S ini, bandingkan, beda ya. Misipat menuliskan huruf kapitalnya, walaupun S ini sama, tapi yang ini ukurannya lebih besar karena dia huruf kapital. Huruf K ini juga beda. Perhatikan yang huruf K ini dengan yang K ini, pasti beda. Nah, kalau kalian menuliskannya sama ukurannya, maka dianggap kalian tidak menuliskan itu dengan huruf kapital dan bisa disalahkan ya. Jadi
dibiasakan menulis huruf kapital itu dengan ukuran yang lebih besar, kecuali memang ya mungkin dia berbeda bentuk ya, B besar sama B kecil itu beda ya, misalnya nih B besar dengan B kecil kan memang beda. Itu juga ini jangan sampai terlupa, perutnya 2 kalau B, seperti itu. Jadi jangan sampai salah menuliskan. Ya, poin yang terakhir, yang keempat, yaitu kita bisa menggunakan huruf kapital untuk judul teks atau cerita. Nah, contohnya ini kita ambil dari fabel yang sudah kalian baca sebelumnya, yaitu persahabatan Ubah dan Barna, lalu juga kekompakan semut. Perhatikan ya, setiap huruf-hurufnya ini di kata awal katanya semuanya dengan huruf kapital, karena ini adalah judul cerita. P, lalu sini B juga huruf kapital, K dan S juga huruf kapital. Itu ya. Jadi semua mau sepanjang apapun judulnya nak, semua di awal katanya itu harus dengan huruf kapital. Kalau ini sudah pernah kita bahas, jadi kami hanya mengulas sedikit ya. So jangan lupa poin 1 sampai dengan nomor 4 ini dicatat, dipelajari dan dipahami lagi, dan nanti kalian juga diulang lagi ya bagaimana cara menuliskan huruf kapital yang baik dan benar. Nah, kalau misipat ini papan tulisnya kan tidak bergaris, jadi misipat menulisnya tidak ada batasan naik atau turunnya gitu ya. Tapi kalau kalian itu di buku tulis kan sudah ada garisnya. Nah, misalnya seperti ini deh. Nah, anggap saja ini garis lurus atau di buku kalian ya. Maka kalian ketika menuliskan huruf kapital atau huruf kecil itu usahakan semua dari pinggir dan tidak keluar dari garisnya. Seperti ini. Ya, jadi semuanya paling tidak walaupun tidak mengentas tapi sedikit jangan terlalu melenceng dari garisnya ya. Ini ya Naya. Dan seterusnya. Jadi misi pengharap yuk dilatih lagi, dibuka lagi bukunya, diulangi lagi, menulis dengan rapi dan siap untuk mengerjakan latihannya. Oke, selamat mengerjakan.